Halo Ibu, selamat pagi. Selamat pagi Ibu, mari Bu, silakan masuk. Iya, terima kasih Ya. Bu. Bagaimana kabarnya Bu? Ya, alhamdulillah sehat Ibu. Ya, Ya. Ibu. Bagaimana Ibu? Jadwalnya kita hari ini rencananya observasi supervisi, ya kan? Itu tujuannya untuk ya pengembangan kompetensi seorang guru. Ya. Dan kira-kira bagaimana kesiapannya Bu? Oh, siap Ibu. Saya udah persiapkan untuk pembelajaran besok Bu. Oh, besok Untuk ya jadwalnya saya hari Kamis tanggal 25 September Ibu. Ya. Siap. Kira-kira itu tentang apa itu materinya? Materinya tentang pembelajaran mengidentifikasi sistem gerak tubuh manusia Ibu. Sistem gerak tubuh manusia. Strategi apa kira-kira yang Ibu gunakan? Strategi yang saya gunakan yaitu berdiferensiasi. Itu kira-kira tujuannya itu lebih spesifik kemana Ibu? Ya, Ke siapa? tujuan untuk pembelajaran esok hari itu lebih ditujukan ke siswa Ibu. Adapun tujuannya yaitu siswa dapat mengidentifikasi sistem gerak tubuh pada manusia. Begitu. Jadi strateginya yang digunakan Ibu Berdiferensiasi. Adakah media atau alat peraga yang digunakan pada pembelajaran itu? Iya, besok saya akan menggunakan gambar berupa gambar yang isi di dalamnya kerangka manusia. Nanti anak-anak saya jelaskan kerangka manusia itu terdiri dari apa saja. Setelah itu mereka menggabung-gabungkan dari gambar, mereka gunting, potong, lalu menggabungkan. Jadi, mereka bisa membedakan jenis-jenis tulang yang mana, sendi yang mana, otot yang mana, seperti itu. Berarti siswa terlibat langsung ya Bu dalam kegiatan pembelajaran tersebut. Iya, baik. Di dalam pembelajaran ini Ibu asesmennya menggunakan apa? Kita menggunakan asesmen formatif Ibu. Formatif. Jadi anak-anak kita kasih materi, baru setelah itu kita kasih LK untuk mereka latihan mengerjakannya. Ya, setelah itu mereka di LK itu ada soal-soal yang harus dikerjakan gitu. Seperti itu ya Bu. Ya. Lalu posisi saya sebagai supervisor di dalam pembelajaran tersebut saya harus fokus menilai siswanya Ibu. Keaktifan siswa Tersebut Ibu. Apakah siswa itu aktif tidak dalam menerima pembelajaran yang disampaikan pada hari ini. Ya, baik. Kalau seperti itu berarti Ibu sudah siap ya untuk dilakukan supervisi. Iya, siap Ibu. Jadi yang kurang mohon dilengkapi agar siap untuk kita lakukan observasi besok ya. Siap. Begitu Ibu ya? Ya, terima baik, kasih Ibu atas kunjungannya. Ya, Ibu, bagaimana perasaannya Bu setelah melakukan pembelajaran tadi yang harus disupervisi? Ya, alhamdulillah Ibu, ya merasa lega karena pembelajaran dilakukan dengan lancar, anak-anak bisa mengikuti pembelajaran dengan baik Ibu. Oh, baiklah. Ya, terus memang tadi dalam catatan saya Ibu selama ini berusaha sangat keras untuk memperbaiki kemajuan pembelajaran ke depan. Saya apresiasikan itu Ibu. Kira-kira pencapaian siswa bagaimana ya Bu tadi? Ya, siswa sebagian besar udah mampu menguasai materi Bu. Jadi tingkat keberhasilannya alhamdulillah udah ada. Artinya siswa udah bisa menjawab pertanyaan yang kita berikan. Tugas LKPD-nya juga mereka kerjakan dengan benar dan nilainya ada yang 90 Ibu. Berarti sudah, apakah itu
sudah 100% atau berapa kira-kira kalau dipersenkan? Ya belum Ibu, kalau untuk 100% belum karena masih ada terkendala beberapa anak yang nilainya masih di bawah maksimum, masih ada yang dapat 50 gitu Ibu. Oh iya. Adakah kira-kira selama Ibu pembelajaran itu ada hambatan atau kesulitan dalam pembelajaran selama ini? Iya Ibu, ada karena masih ada anak yang belum mampu untuk menguasai materi Ibu. Jadi di saat kita memberikan pembelajaran dia tidak konsentrasi Ibu. Dia mungkin lebih cenderung hanya melihat namun tidak memperhatikan dengan seksama. Setelah itu dia bermain sendiri Ibu. Kalau menemukan hal yang seperti itu selama ini, kira-kira bagaimana Ibu menangani? Ya, kalau saya pribadi sering saya nasihatin supaya dia ikut bersama teman-teman, berkonsentrasi dengan materi yang diberikan, lalu ikut mengerjakan apa yang dilakukan teman-temannya Ibu, ikut bergabung dengan teman agar dia lebih bisa dalam mengerjakan pekerjaan yang diberikan. Bagaimana kalau kira-kira peserta didik tersebut membutuhkan perhatian lebih, Bu? Ya. Bagaimana kalau menurut Ibu seperti itu? Ya, sebagai guru saya harus bersikap adil untuk semua murid Ibu. Jadi kalaupun ada yang seperti itu tetap kita perhatikan, mungkin kita perhatikan khusus, namun jangan sampai perbedaan itu nampak di hadapan murid yang lainnya Ibu. Mungkin kita tetap selalu mengingatkan yang berkebutuhan khusus itu agar lebih rajin dalam belajar, namun teman begitu juga dengan siswa yang lainnya, kita bersikap adil. Baik, berarti Ibu harus dapat mengelola kelas dengan baik juga terhadap peserta didik ya Bu ya. Iya Ibu. Nah itu harapan saya juga seperti itu Bu. Mungkin pembelajaran kedepannya itu mungkin bisa menggunakan lagi model atau metode atau strategi-strategi yang pembelajaran mendalam seperti itu ya Ibu ya. Kan nanti ada programnya kita tuh untuk meningkatkan kompetensi guru ya, seperti itu nanti kita akan agendakan ke depan. Siap Ibu. Seperti itu. Lalu ya terakhir untuk saya Ibu, sekarang kan zamannya sudah berkembang. Mari kita bersama-sama mencari inovasi-inovasi baru, baik itu melalui internet dan sekarang juga kan lagi 7 kebiasaan anak dan pembelajaran mendalam. Coba kita terapkan itu ke sekolah, ya sekolahnya kita. Ya jadi begini ya Bu ya, sekarang ini kan lagi ada programnya Pak Menteri, yaitu kita harus membiasakan anak, yaitu ada 7 kebiasaan dan juga pembelajaran mendalam. Ya coba terapkan itu di kelasnya Ibu. Awalilah, Ibu kan berikan contoh untuk kelas-kelas yang lain. Sehingga sekolahnya kita dapat berkembang sesuai harapan dan selalu berkelanjutan. Iya Ibu, siap Ibu, siap melaksanakannya. Dan kita dalam keseharian saya udah biasakan untuk anak-anak untuk membuktikan kalau anak itu melakukan 7 kebiasaan. Dari kelas saya membuat jurnal untuk mereka lakukan setiap hari dengan bukti ada tanda tangan orang tua. Kalau anak bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat, terus belajar, bermasyarakat dan tidur cepat. Ya, jadi ada jurnal yang kita kerjasama dengan orang tua. Apakah anak itu melaksanakan? Tidak, itu nanti orang tua yang bertanda tangan. Nanti setelah itu setiap hari Bu ya, nanti dia anak-anak setiap hari dia lapor ke kita paraf lagi, oh anak ini udah melakukan atau belum, seperti itu. Baiklah kalau begitu mungkin cukup sampai di sini ya Ibu. Iya. Saya pamit dulu. Terima kasih banyak. Terima kasih.